Untungnya BMW Indonesia masih memasukkan seri 5 generasi terbaru dalam versi yang bensin. Karena hipotesa kami, mobil ini lebih asik ketimbang yang full elektrik. Ekspektasi saya memang tinggi terhadap mobil ini. Apalagi karena di tengah ramainya mobil full elektrik, mengetes mobil bensin itu jadi momen yang spesial. Tapi saya sempat dibuat kaget karena pertama kali masuk ke mobil ini, pertama kali menyalakan mesinnya, ini mobil kok halus banget, minim getaran, dan saya nggak menemukan raungan suara mesin 2000 cc-nya yang biasanya membuat kita jadi tergugah untuk mengendarainya. Enggak, teman-teman, karena BMW sekarang bermain apik. Mereka mengawinkan mesin bensinnya dengan motor listrik yang kuat. Motor listrik berdaya 48 volt. Di mana perkawinan itu membuat mobil ini menjadi harus mengikuti regulasi sekarang dan juga mengikuti tren saat ini. Di mana kita tetap bisa merasakan keasikan berkendaranya khas mobil ICE, tapi juga mobil ini menjadi lebih premium rasanya. Karena minim getaran, minim raungan suara knalpot, minim emisi gas buang, serta yang asik lagi, ini mobil jadi makin efisien. Bicara soal efisiensi, dari tes yang kami lakukan, BMW 520i ini bisa dengan gampang meraih angka 16,3 km per liter saat kami tes di rute dalam kota. Sedangkan di rute tol bisa meraih angka 16,9 km per liter. Dari tes tersebut, kelihatan kan kalau mobil ini irit banget dipakai di rute perkotaan yang kita harus stop and go atau merayap. Karena mild hybridnya lebih sering bekerja dan bensin jadi minim terpakainya. Belum lagi ada fitur auto start stop yang sensitif sekali bekerjanya. Bicara soal fitur auto start stop atau ASS, sayang sekali di BMW seri 5 generasi terbaru ini nggak ada tombol dedicated yang mereka siapkan untuk menyalamatikan fitur ASS tersebut. Kalau dulu kan ada dan lokasinya di dekat tombol start stop engine biasanya. Tapi sekarang enggak. Memang cara kerja ASS di BMW generasi terbaru ini tergolong yang halus lah. Nggak ada feel yang ngeselin gitu ketika nyalamatikan mesin. Tapi tetap aja di kondisi tertentu tuh kita nggak butuh-butuh amat fitur ASS itu. Contohnya kayak sekarang saya lagi melewati kemacetan ini, dimana dengan fitur ASS yang bekerja terus gitu ya, mobil jadi sering nyala mati. Padahal kita nggak berintensi untuk menyalamatikan mesin gitu. Dan feel nyala mati mesin yang berulang-ulang itu sebenarnya ya walaupun cara kerjanya halus, tapi tetap aja ada perasaan yang cukup mengganggu nih ketika mesin nyala dan mati. Karena ada getarannya teman-teman. Getaran itu terasa bikin mobil jadi agak endut-endutan. Dan juga ketika ASS bekerja, otomatis AC jadi sering nyala mati di mana pendinginan kabin jadi agak kurang optimal nih. Ya memang kehadiran fitur ASS di tengah kemacetan itu memang bikin rasa berkendara jadi kurang asik. Tapi mudahnya kalau kita pengen membuat rasa berkendara asik lagi, tinggal masuk ke mode berkendara sport, maka fitur ASS otomatis mati dan mobil jadi siap dipakai bersenang-senang lagi. Memang belum ada mobil listrik murni yang bisa memberikan keasikan berkendara layaknya mesin bakar. At least sejauh ini, kami masih luluh hatinya ketika ngegas mesin internal combustion 2000 cc dengan twin turbo kayak di mobil ini. Meskipun ada hybridnya dan cukup berperan di tarikan bawah, tapi kita masih bisa gaspol dan denger raungan mesinnya di tarikan atas atau di mode sport. Figur tenaga dan torsi dari seri 5 generasi baru ini makin baik ketimbang yang lama. Sekarang mesin bensin ini diklaim bisa menghasilkan tenaga maksimal 190 horsepower dan torsi 310 Nm. Selain mesin bensin, 520i ini juga ditenagai motor listrik. Nah, pas mesin bensin dan motor listriknya kerja bareng, diklaim tenaga maksimalnya bisa tembus 208 horsepower dan torsinya sampai 330 Nm. Menyetir sebuah BMW itu memang selalu menjadi momen yang asik dan menggugah. Pun terjadi di BMW seri 5 generasi terbaru ini.
520i M Sport ini hadir dengan pengendalian yang sangat baik. Mobil ini hadir dengan setir yang bisa berkomunikasi dengan baik kepada kita, sehingga kita bisa merasakan feedback jalan, dan juga hadir dengan karakter setir yang berbobot yang bikin rasa pengendaranya asik banget. Kita jadi tahu bagaimana karakter permukaan jalan kita lagi lalui, dan juga seberapa ngegrip bannya. Ya memang harus diakui menyetir BMW i5 dengan 520i Sport ini terasa mirip-mirip, karena dimensinya sama teman-teman, bongsornya sama, dan ada feel yang cukup intimidatif memang karena bonetnya yang panjang. Tapi seiring pembiasaan kita, ini mobil ternyata cukup gampang untuk diajak bermain-main. Kendati demikian, menyetir BMW 520i ini dengan i5 terasa identik. Visibilitasnya sama dan posisi berkendaranya pun fleksibel juga. Cuma sayang, ya kita baru ngeh kenapa 520i M Sport ini nggak bisa diatur lumbar supportnya ya. Anyway, fitur berkendara di mobil ini juga mirip-mirip. ADAS-nya lengkap dan bekerja dengan sangat sensitif khasnya BMW kekinian. Fitur AR di speedometernya juga dihadirkan. Bahkan BMW juga memberikan tuas boost di setirnya, yang menurut kami sih cuma gimmick dan jarang terpakai. Karena lebih asik ketika kita masuk mode sport dan tentuin sendiri mau di berapa mobil kita gaspol. Iya, kesimpulan awal kami rasanya benar, sampai saat ini nyetir seri 5 yang bensin lebih terasa asik. Ya itu karena raungan mesinnya, bantingan yang lebih cocok buat banyak orang, dan juga kepraktisan membawa mobil ICE yang sejauh ini masih lebih baik ketimbang mobil listrik. Oh iya, meskipun dimensi mobil ini sama dengan yang i5, tapi nyatanya i5 dan 520i M Sport ini hadir dengan roda yang ukurannya beda. 520i M Sport ini hadir dengan pelek ring 19, dimana dengan pelek yang lebih kecil, profil bannya lebih tebal. Dan hal tersebut yang bikin bantingannya jadi agak beda teman-teman. Bantingan mobil ini menurut saya lebih asik karena ada feel nyamannya. Dan bantingan seperti ini rasanya lebih cocok untuk kita pakai bersama keluarga, pakai bersama pasangan. Dan feel premiumnya menurut saya lebih kerasa lagi. Rasa berkendara mobil ini memang mirip-mirip, tapi ini lebih asik. Tapi untuk urusan fitur, sayang sekali di seri 5 yang versi bensin ini ada beberapa fitur yang dipangkas. At least ada di BMW i5, tapi nggak ada di seri 5 versi bensinnya. Nah, fitur yang hilang di 520i tapi ada di i5 adalah ventilated seat. Entah kenapa fitur sederhana kayak gitu dipangkas oleh BMW di versi bensinnya ini. Padahal manfaatnya banyak loh, apalagi untuk kita-kita yang doyan nyetir di siang hari bolong. Tapi selain fitur itu, mayoritas fitur di i5 dan 520i ini sama aja. Apa coba? Kayak interior kamera ada, drive recorder ada, tampilan head unitnya juga sama. Apalagi wireless charger ada. Semuanya ada deh pokoknya, sampai ke layout dan permainan ambil lightnya juga sama. Geser duduk di belakang juga sama aja, fasilitasnya sama lengkapnya, kelegaan kabinnya sama baik di kepala dan ruang kakinya. Bahkan tunnel gede ini juga nggak dipangkas sama BMW, yang bikin mobil ini pasti canggung nih kalau dipakai sama 5 orang dewasa. Bahkan keluar dari mobil ini dan lihat eksteriornya juga sama aja. Bedanya paling di pelek, terus ornamen yang dikasih clear silver, angka 5 yang disebar di bodinya. Ya intinya kalau kalian suka sama desain seri 5 generasi ini, mau beli yang i5 atau yang 520i M Sport, aura gantengnya sama aja kok. Ya memang kelegaan kabinnya sama, dimensi bagasinya sama, karena mobil ini tuh basisnya dengan platform yang sama yang full elektrik. Bahkan tadi juga saya singgung, desainnya tuh mirip banget. Di depan kalau grill tertutup kerasa mirip banget ke mobil listrik. Pun dari belakang ini teman-teman, kalau aja ini emblemnya bukan 520i, i-nya pindahin ke depan jadi i5, ini dari belakang total kayak mobil listrik sih. Karena knalpotnya juga sembunyi di bawah situ. Ya mungkin platnya kalau di Indonesia kan kita pakai list biru untuk yang full elektrik. Tapi mobil ini secara desain terasa mirip sekali dan susah membedakannya kalau kalian nggak ngeh
sama perbedaan i5 dan seri 5 biasa. Nah, satu hal yang nggak sama antara 520i dan i5 adalah dari harga jualnya. Maklum ya, karena 520i ini lebih konvensional. Jadi harga jualnya lebih merakyat. Alias mobil ini dibanderol 1,4 miliaran on road Jakarta. Harga mobil ini jelas menarik. Apalagi karena ini rakyat Indonesia, jadi ada rasa bangga dan juga rasa lebih deket gitu dengan mobil ini. At least ketimbang i5-nya yang diimpor itu dari Jerman sana. Dan juga yang bikin asik mobil ini adalah karena versatility-nya. Ingat, ini mobil bensin dan ini ada sentuhan hybridnya sehingga efisiensi bahan bakarnya juga cukup baik. Di sisi lain performanya juga lebih menarik buat kita-kita yang masih belum bisa move on dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. At least itu menurut kami, seri 5 ini yang bensin lebih asik. Menurut kalian gimana teman-teman? Kira-kira pendapat kalian apakah sama dengan kami? Atau kalian tertarik untuk meminang seri 5 ini? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.